Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Aga Dwi Fikri Alamsyah dan aku merupakan mahasiswa S1 Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto. FYI teman-teman, kalau Institut Teknologi Telkom Purwokerto bakal bertransformasi menjadi Telkom University. Tapi aku mau menjelaskan sedikit apa sih teknik biomedis. Jadi, teknik biomedis adalah multidisiplin ilmu yang menggabungkan antara ilmu teknik dan ilmu medis ataupun ilmu kedokteran. Jadi, kita nggak hanya belajar terkait dengan ilmu-ilmu teknik saja, tapi kita juga belajar terkait dengan ilmu-ilmu medis. Seperti apa? Seperti biologi medis, kemudian biomedika molekuler, yang membahas terkait dengan vaksin, siklus sel, dan hal-hal lainnya yang sangat kecil, molekuler, teman-teman. Kita juga belajar terkait dengan anatomi dan fisiologi, kita belajar fisiologi penyakit, yang tentunya membuat kita lebih aware terhadap diri kita dan lebih aware terhadap kesehatan kita. Luar biasa kan teman-teman? Tapi emang bener ya, kalau program studi S1 Teknik Biomedis ini adalah pelarian untuk teman-teman yang gagal masuk ke kedokteran. I don't know. Kita mungkin bisa diskusikan di kolom komentar ya. Dan kita bakal masuk ke topik utama kita kali ini. Kita bakal bahas terkait dengan EKG, MRI, CT scan, USG, dan X-ray. Kita bakal membahas terkait dengan bagaimana cara kerjanya dan indikasi apa sih yang memerlukan penggunaan dari alat-alat tersebut. Dan mungkin teman-teman stay tune di sini dan check it out. Elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Prosesnya dimulai dengan pemasangan elektroda kecil di berbagai titik pada kulit, seperti di dada, lengan, dan juga kaki. Elektroda ini hubung dengan mesin EKG dan berfungsi untuk mendeteksi impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung. Ketika jantung berdetak, ia menghasilkan sinyal listrik yang menyebar melalui tubuh dan ditangkap oleh elektroda. Setelah sinyal listrik ditangkap, mesin EKG merekamnya dalam bentuk gelombang pada kertas grafik atau layar monitor. Gelombang ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti gelombang P, QRS kompleks, dan gelombang T yang masing-masing mewakili fase tertentu dari aktivitas jantung. Dengan menganalisis pola dan interval dari gelombang-gelombang ini, dokter dapat mengevaluasi irama dan aktivitas listrik jantung. Hasil rekaman EKG dapat mengungkap berbagai masalah kesehatan jantung. Misalnya, aritmia yang merupakan gangguan irama jantung dapat terlihat dari pola gelombang yang tidak normal. Serangan jantung juga dapat dideteksi melalui perubahan spesifik pada segmen dan gelombang tertentu. Selain itu, EKG dapat membantu mengidentifikasi kondisi lain seperti hipertrofi ventrikel atau ketidakseimbangan elektrolit yang mempengaruhi fungsi jantung. Indikasi utama untuk menggunakan EKG meliputi gejala-gejala seperti nyeri dada, palpitasi atau jantung berdebar-debar, pingsan, atau kelelahan yang tidak biasa. EKG juga sering digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi kesehatan jantung secara keseluruhan. Karena prosedurnya cepat, tidak menyakitkan, dan memberikan informasi yang sangat berharga, EKG dapat menjadi alat diagnosis yang sangat penting dalam praktek medis sehari-hari. Magnetic Resonance Imaging. MRI adalah teknik pencitraan canggih yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dan jaringan tubuh. Pasien berbaring dalam mesin MRI berbentuk terowongan di mana medan magnet kuat menyebabkan atom hidrogen dalam tubuh berinteraksi dengan gelombang radio, menghasilkan sinyal yang diolah oleh komputer menjadi gambar detail. Proses kerja MRI dimulai dengan menempatkan pasien di atas meja yang masuk ke dalam terowongan mesin. Medan magnet membuat atom hidrogen sejajar, lalu gelombang radio mengganggu atom ini dan menghasilkan sinyal ketika mereka kembali ke posisi awal. Sinyal ini ditangkap oleh koil penerima dan diubah menjadi gambar oleh komputer. Keunggulan utama MRI adalah kemampuannya mencitrakan jaringan lunak seperti otak,
tulang belakang, sendi, dan organ dalam dengan sangat detail. Ini membuatnya sangat berguna untuk mendeteksi perubahan kecil yang mungkin tidak terlihat dengan teknik lain seperti X-ray atau CT scan. MRI sering digunakan untuk evaluasi tumor, cedera otak, penyakit tulang belakang, dan penyakit jantung. Ini memungkinkan dokter untuk mendeteksi keberadaan tumor, memonitor perkembangan atau respon terhadap pengobatan, serta mendiagnosis cedera otak akibat trauma atau penyakit degeneratif. Secara keseluruhan, MRI adalah alat diagnostik yang sangat berharga, memberikan gambar detail dan non-invasif yang membantu dokter membuat keputusan pengobatan yang lebih tepat. Dengan inovasi terbaru, MRI terus meningkatkan kualitas gambar dan mengurangi waktu pemindaian, menjadikannya teknologi pencitraan yang canggih dan terpercaya. Komputer tomografi scan. CT scan adalah alat pencitraan yang menggunakan kombinasi sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar penampang tubuh yang sangat detail. Cara kerjanya melibatkan pasien yang berbaring di meja yang masuk melalui mesin berbentuk donat. Mesin ini berputar mengelilingi tubuh dan mengambil banyak gambar sinar X dari berbagai sudut. Komputer kemudian menggabungkan gambar-gambar ini menjadi gambar 3 dimensi yang lebih detail. Teknologi ini memungkinkan visualisasi yang sangat jelas dari struktur internal tubuh yang tidak dapat dicapai dengan teknik pencitraan lainnya. Gambar 3 dimensi yang dihasilkan memberikan pandangan yang komprehensif dan akurat mengenai organ dan jaringan dalam tubuh. CT scan sangat berguna untuk memvisualisasikan tulang, pembuluh darah, dan organ dalam dengan detail yang sangat tinggi. Dengan kemampuan untuk melihat penampang tubuh dari berbagai sudut, dokter dapat mendeteksi dan menganalisis kondisi medis dengan lebih tepat. Alat ini sering digunakan dalam berbagai bidang medis, termasuk ortopedi, kardiologi, dan onkologi. Indikasi utama penggunaan CT scan termasuk deteksi kanker, trauma fisik, infeksi, dan penyakit kardiovaskular. Dalam deteksi kanker, CT scan membantu mengidentifikasi lokasi, ukuran, dan penyebaran tumor. Untuk trauma fisik, alat ini dapat menunjukkan cedera internal yang tidak terlihat pada pemeriksaan fisik biasa. Selain itu, CT scan sangat bermanfaat dalam diagnosis dan penanganan penyakit kardiovaskular. Misalnya, alat ini dapat memvisualisasikan pembuluh darah untuk mendeteksi penyumbatan atau kelainan lainnya. Dengan teknologi canggih ini, CT scan menjadi salah satu alat diagnostik yang paling andal dan sering digunakan dalam praktik medis modern. Ekokardiografi. USG jantung atau ekokardiografi adalah teknik pencitraan non-invasif yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrasound untuk menghasilkan gambar jantung. Prosedur ini melibatkan penggunaan transducer yang ditempatkan di dada pasien. Transducer ini mengirimkan gelombang suara yang memantul dari struktur jantung dan kembali ke perangkat. Gelombang suara yang dipantulkan ini kemudian diubah menjadi gambar bergerak dari jantung oleh perangkat. Gambar-gambar ini memberikan informasi detail mengenai ukuran, bentuk, dan fungsi ruang jantung serta katup-katupnya. Teknologi ini memungkinkan dokter untuk melihat jantung berfungsi secara real-time yang sangat penting untuk evaluasi berbagai kondisi jantung. Ekokardiografi dapat memberikan informasi yang sangat rinci tentang berbagai aspek jantung. Misalnya, dokter dapat mengukur ketebalan dinding jantung, menilai fungsi pompa jantung, dan memeriksa pergerakan katup jantung. Hal ini tentunya sangat berguna untuk mendeteksi dan memantau penyakit jantung. Indikasi untuk ekokardiografi termasuk evaluasi penyakit katup jantung yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah dan berbagai gejala lainnya. Selain itu, ekokardiografi juga digunakan untuk menilai fungsi jantung setelah serangan jantung, membantu dokter menentukan tingkat kerusakan dan merencanakan pengobatan lebih lanjut. Ekokardiografi juga sangat berguna dalam diagnosis kardiomiopati dan penyakit jantung bawaan.
Dengan kemampuan untuk memberikan gambaran yang detail dan akurat terkait dengan struktur dan fungsi jantung, ekokardiografi menjadi alat penting dalam diagnosis dan manajemen berbagai kondisi jantung. X-ray, X-ray adalah teknik pencitraan yang menggunakan radiasi sinar X untuk melihat struktur dalam tubuh, terutama pada tulang. Proses ini melibatkan penggunaan tabung sinar X yang mengarahkan radiasi ke area tubuh yang akan diperiksa. Sinar X kemudian menembus tubuh dan sebagian diserap oleh jaringan dan tulang dengan tingkat penyerapan yang berbeda. Gambar yang dihasilkan ditangkap pada film atau detektor digital yang menunjukkan struktur internal sebagai bayangan hitam putih. Tulang sendiri tampak putih karena menyerap lebih banyak sinar X, sementara jaringan lunak tampak lebih gelap. Ini memungkinkan dokter untuk melihat detail struktur tulang dan beberapa jaringan lunak dengan jelas. Cara kerja X-ray yang sederhana dan cepat membuatnya sangat berguna dalam diagnosis awal dan pemantauan berbagai kondisi medis. Salah satunya adalah penggunaan untuk mendeteksi patah tulang. Gambar X-ray dapat dengan jelas menunjukkan retakan ataupun kerusakan pada tulang. Hal tersebut tentunya dapat membantu dokter menentukan jenis dan lokasi cedera. Selain itu, X-ray juga digunakan untuk mendeteksi infeksi paru-paru seperti pneumonia dan lain halnya. Dalam gambar X-ray, infeksi dapat terlihat sebagai area gelap atau buram di paru-paru. Ini memberikan informasi penting yang membantu dalam diagnosis dan pengobatan penyakit paru-paru. Indikasi lain untuk penggunaan X-ray termasuk masalah gigi, seperti gigi berlubang ataupun infeksi. Gambar X-ray dapat mengungkapkan kerusakan pada gigi dan tulang rahang yang tidak terlihat dengan pemeriksaan visual saja. Dengan kemampuannya untuk memberikan gambaran cepat dan akurat, X-ray menjadi alat diagnostik yang penting dalam berbagai bidang. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan mengenai MRI, EKG, USG, CT scan, dan X-ray. Dan mungkin next kita bakal bahas alat-alat kesehatan lainnya. Oke, mungkin sebelum aku tutup video kali ini, aku mau sedikit cerita nih alasan aku kenapa aku memilih Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi, ini dimulai dari background keluargaku yang emang lebih di bidang medis, kakakku, tetehku gitu kan. Dan orang tuaku juga menyuruh bahwa aku ini berkuliah di kesehatan karena prospek kerjanya itu besar. Namun aku ingin berkuliah di bidang teknik. Akhirnya aku mencari jalan keluar ataupun solusi, yaitu teknik biomedis yang merupakan multidisiplin ilmu antara ilmu teknik dan ilmu medis, teman-teman. Terus kenapa aku memilih Purwokerto? Karena pertama, kita tahu teknik biomedis ini merupakan program studi yang limited edition. Gak banyak kampus teman-teman yang udah memiliki program studi ini. Di Jawa Tengah pun masih sangat sedikit. Bahkan di Indonesia pun masih terhitung dengan jari kampus-kampus yang memiliki program studi S1 teknik biomedis. Dan kita tahu bahwa biaya hidup, biaya makan, dan juga biaya kos yang ada di Purwokerto ini sangat terjangkau teman-teman. Masih sangat terjangkau. UKT, BPP di program studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu masih kisaran 5 sampai 6 juta, teman-teman. Jadi masih terbilang sangat murah untuk di kampus swasta. Ditambah dengan biaya hidupnya yang murah gitu kan. Ini tambah murah lagi. Dan mungkin aku ingin mengatakan buat teman-teman semua, emas akan tetap menjadi emas sekalipun kita jatuhkan ke dalam lumpur. Semuanya itu tergantung pada diri kita, teman-teman. Buktikan kalau kita punya kualitas, buktikan bahwa kita ditempatkan dimanapun, kita akan tetap berjaya, kita akan tetap sukses. Jadi,
sehebat apapun kampus kita gitu kan, mau di negeri maupun di swasta, semuanya tergantung pada diri kita teman-teman. Jadi jangan insecure, jangan malu kita berada dimanapun, tapi kita buktikan bahwa kita bisa untuk berada di situ teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penjelasan ataupun hal lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.